Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dalam pertemuan kajian Al-Qawaidul Asasiyah, yaitu ilmul hadis. Kita melanjutkan pada materi kita tentang Al-Ali wa Nazil pada halaman 40. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Ali wan Nazilu. Pembagian selanjutnya yaitu bagian hadis Ali dan Nazil. Ali berarti tinggi, Nazil berarti turun atau rendah. Al-uluwu wan nuzul. Adapun hadis ulu yaitu tinggi, wan nuzulu rendah, min awsafis sanadi termasuk dari kriteria sanad. Fal isnadul ali, adapun sanad yang tinggi, huwa yaitu alladzi qalat rijaluhu, yang sedikit rawinya. Wan nazilu, sedangkan sanad yang nazil atau yang rendah, huwa alladzi kasurat rijaluhu, yaitu yang banyak rawinya. Jadi ketika sanad tersebut banyak rawinya, maka hadis tersebut menjadi nazil, menjadi turun, menjadi rendah. Akan tetapi jikalau rawinya itu sedikit, dalam artian rantai perawinya itu pendek, berarti hadis tersebut tinggi. Kenapa dinamakan tinggi? Kenapa termasuk kriteria hadis yang tinggi? Sebabnya apa? Sebabnya dekat bersama Rasulullah SAW, dekat sama Rasul. Nah, ketika mata rantai sanadnya itu sedikit, berarti pendek, jaraknya antara dia sama Rasul, dikatakan ali, tinggi, dikarenakan kedekatannya sama Rasulullah SAW dalam sanad. Wal ali, adapun hadis ali afdalu itu lebih utama, dikarenakan li maziyatil qurbi, karena keistimewaan kedekatan, dekat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au minal kuttabi, atau dari penulis, dari penulis kitab. Sebabnya kita juga di dalam agama kita, ketika kita belajar sebuah karangan, yaitu kitab atau karangan yang lain, itu harus ada sanadnya. Kita belajar kitab ini, Qawaidul Asasiyah, yaitu pengarangnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita juga punya sanad, yaitu saya punya sanad dari guru saya. Nah, guru saya dari gurunya, habis itu nyambung ke Sayyid Muhammad bin Alawi. Atau ini namanya sanad. Nah, ketika sanad ini dibandingkan sanad saya yang satunya, yaitu saya mengambil langsung dari murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, berarti saya mempunyai jarak satu orang saja. Nah, berarti sanad yang satu ini namanya ali, tinggi. Nah, adapun sanad saya yang dari guru saya, dari gurunya lagi, ini berarti nazil. Karena apa? Karena banyak rantai rawinya. Sedangkan yang saya ambil dari murid beliau langsung, berarti cuma tafawut satu orang aja. Ini dinamakan ali. Kalau yang banyak dinamakan nazil. Awil imam atau wil imam, awil imami atau imam, alladzi yattasilu bihi arrawi, yang rawi sambung sanadnya dengannya, yang rawi sambung sanad dengannya. Alladzi yattasilu, yang sambung bi dengannya, arrawi rawi, yang rawi sambung sanad dengannya.
Nah, kemudian hukumnya bagaimana? Hukmuhu, adapun hukumnya annahu qad yakunu sahihan. Terkadang hadis tersebut sahih au hasanan atau hasan au dhaifan atau dhaif. Nah, berarti ketika ada hadis yang mempunyai kriteria ali ataupun nazil itu fleksibel. Kenapa? Dikarenakan mungkin jarak gurunya, jarak rawi kepada Nabi itu sedikit. Jikalau semua rawi tersebut itu adalah orang yang memiliki sifat qabul, bisa diterima, yaitu ada 5. Nah, berarti di situ sahih. Apabila tidak, berarti nanti dhaif. Apabila kok sifat qabulnya itu sederhana, tidak sempurna yang dengan sangat, berarti nanti hasan. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sahih dan hasan. Kemudian bab selanjutnya al-mudraj. Hadis mudraj. Mudraj itu ada yang masuk, itu namanya mudraj. Ada yang menyusupi. Nah, bagaimana? Al-mudraju minal idraj, dari kata al-idraj. Wa huwa lughatan, yaitu secara bahasa al-idkhalu, memasukkan. Jadi ada teks hadis dimasuki perkataan lain. Nah, ini sering terjadi ketika para rawinya menjelaskan hadis di sela-sela nas hadisnya. Nah, ini berarti memasukkan perkataan yang bukan hadis. Itu dinamakan mudraj. Wastilahan, dan secara istilah. Namun secara istilah itu bagaimana? Nau'ani, ada 2 macam. Yang pertama, mudrajul matni. Mudraj matan, yaitu isi hadis dimasuki kata yang lain. Wa mudrajul isnadi, dan mudraj isnad, yaitu sanadnya tercampur dengan kata yang lain. Wa amma mudrajul matni, adapun mudraj matan, fahuwa, yaitu pengertiannya bagaimana? Idkhalu ba'dir ruwati, memasukkan sebagian rawi li alfadin zaidatin, pada lafaz-lafaz tambahan. Pada lafaz-lafaz tambahan alal matni, di atas matan. Alal matni, atas matan. Bisyarti ayyasilaha, dengan syarat sambung, bil hadisi, dengan hadis, min ghairi bayanin, dengan tanpa penjelasan. Min ghairi bayanin, dengan tanpa penjelasan. Annama adkhalahu, bahwasanya sesuatu yang dimasukkannya, laisa minal hadisi, tidak termasuk hadis. Laisa minal hadisi, tidak termasuk hadis. Jadi kalau mujarrad matnan itu yaitu sebagian rawi memasukkan kata-kata tambahan dalam hadis tersebut, namun beliau tidak menjelaskan bahwasanya ini adalah tambahan darinya, atau dia tidak menjelaskan bahwasanya ini bukan termasuk hadis. Misaluhu, contohnya, haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kanan nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlu bi ghari Hira. Yakhlu, menyendiri, bi ghari Hira, di dalam gua Hira. Fayatahannatsu fihi, lalu Nabi beribadah di dalamnya. Wahuwa, yaitu Nabi, at-ta'abudu. Wahuwa, yaitu at-ta'abudu, beribadah. Tahanas, maksudnya tahanas itu beribadah. Wahuwa at-ta'abud. Nah, di sini ada garis 2, strip 2. Wahuwa at-ta'abud, berarti di sini bukan termasuk matan hadis. Berarti di sini tambahannya. Beribadah al-layaliyah,
pada beberapa malam Dawatil Iddadi. Mempunyai beberapa bilangan. Maksudnya beberapa malam di sini banyak. Dawatil Iddadi mempunyai beberapa hitungan. Faqauluhu, maka ucapan dalam kurung wa huwa at-ta'abbud, yaitu at-ta'abbud, mudrajun fil hadisi, dimasukkan di dalam hadis. Nah, di sini kalau kita cermati hadis di sini tidak ada keterangan bahwasanya kata wa huwa at-ta'abbud adalah kata yang di luar hadis atau bukan termasuk hadis. Namun di sini dimasukkan di tengah-tengah kalimat hadis. Nah, berarti di sini dinamakan mudraj. Kenapa demikian? Sebabnya si rawi tersebut, yaitu Siti Aisyah, tidak menjelaskan bahwasanya wa huwa at-ta'abbud itu adalah penjelasan dari beliau langsung, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini kita pastikan bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Kenapa? Sebabnya dimasuki kalimat lain yang tidak termasuk hadis. Amma mudrajul isnad, adapun mudraj isnad. Mudraj sanad itu bagaimana? Falau aqsamun kasiratun, maka memiliki banyak bagian. Fil mutawwalati, dijelaskan dalam kitab yang panjang penjelasannya. Kalau kitab yang membahas panjang lebar itu dijelaskan semuanya. Namun kitab ini sangatlah sederhana dan ini adalah kitab matan, yaitu khulasah, maka tidak dijelaskan di kitab ini. Hukumnya bagaimana? Hukmu, adapun hukum hadis mudraj annahu kasabiqihi. Hadis mudraj seperti hadis sebelumnya, yaitu apa? Hadis Ali dan Nazil. Berarti hukumnya adalah fleksibel, yaitu qad yakunu sahihan, terkadang menjadi hadis sahih au hasanan atau hasan au dhaifan atau dhaif. Jadi fleksibel. Kenapa demikian? Sebabnya hadis itu dikategorikan sahih atau hasan atau dhaif melihat rawi dan melihat syarat 5 yang disebutkan dalam kriteria sifat qabul. Ketika dipenuhi kriteria 5 tersebut, maka menjadi sahih. Ketika tidak, menjadi dhaif. Ketika terpenuhi namun sederhana, maka menjadi hasan. Nah, seperti itu berarti bisa kita simpulkan ketika hadis tersebut mempunyai rawi yang banyak, berarti dinamakan hadis Ali. Namun ketika rawinya sedikit, berarti dikatakan nazil. Nah, kita bahas lagi. Ketika rawi tersebut dalam sanad tersebut disusupi kalimat-kalimat lain, dinamakan mudraj. Nah, itu mudraj yang di dalam sanad. Nah, kalau penyusupan kata itu di dalam isi hadis, maka dinamakan mudrajul matni, yaitu mudraj matan. Nah, berarti sudah jelas di sini. Tadi juga dikasih contoh seperti contohnya kana nabi yahlu bi ghairihi ra'a fayatahannatsu fihi. Nah, disusupi kalimat wa huwa at-ta'abbud. Nah, berarti wa huwa at-ta'abbud di sini bukan teks hadisnya. Kemudian disambungkan dengan hadis Nabi lagi al-layaliya zawatil aidadi. Nah, berarti ini contoh daripada hadis mudraj. Nah, maka dari itu di sini bisa kita praktekkan jikalau nanti ada hadis yang kita temui kok termasuk kriteria hadis di sini, berarti nanti hukumnya fleksibel. Artinya fleksibel, kemungkinan bisa sahih atau hasan atau dhaif tergantung kriteria qabulnya. Nah, maka dari itu
Ini saya cukupi sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu hadis al-mudabbaj. Mudabbaj hampir mirip dengan mudraj, cuma bedanya kalau mudabbaj itu campur aduk. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.